Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya telah memberikan kita kesehatan, kelancaran dan kenikmatan khususnya pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul dan menjalani aktivitas kita seperti biasa, mungkin ada yang bekerja dan aktivitas lain. Insya Allah malam hari ini kita kembali lagi mengingatkan. Mari kita niatkan pada malam ini ada semata-mata untuk menuntut ilmu syari yang dimana menuntut ilmu syari adalah kewajiban selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, maka kewajiban untuk menuntut ilmu akan terus melekat pada diri kita. Dan semoga aktivitas kita pada malam hari ini memberikan kita keberkahan, khususnya kebermanfaat untuk diri kita khususnya dan keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari siapkan pena dan catatan. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk Ustadz Yusuf Sin dipersilakan. Sobat dari Ustadz. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa yanfahima Sulaimana fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin saya mengucapkan selamat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Idul Adha kepada semuanya. Semoga amal soleh kita, amal Dzulhijjah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi kita pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan hibah. Tepatnya ahkamul hibah, hukum-hukum seputar hibah. Di awal kita sudah membahas tentang al-qabdu, di mana al-qabdu ini serah terima menjadi satu indikator yang memastikan kepemilikan atas barang yang dihibahkan. Dua pihak yang berakad, pihak A sebagai al-wahib yang memberikan hibah dan pihak B sebagai al-mauhubu lahu yang diberikan hibah, telah melakukan akad, sempurna akadnya, namun kepemilikan atas barang yang dihibahkan itu baru bisa dikatakan berpindah kepada pihak B manakala telah terjadi yang namanya al-qabdu. Ada 3 hadis yang kita lampirkan di bahasan sebelumnya. Salah satunya yang cukup jelas itu adalah hadis dari yang berkaitan dengan Najasyi atau Raja Habasyah. Hadis itu pun sebenarnya sudah cukup sih untuk menjelaskan bahwa al-qabdu itu menjadi syarat terhadap kepemilikan terhadap eh, kepemilikan atas barang yang dihibahkan. Nah, sekarang bahasan berikut masih ada kaitannya dengan hukum yang pertama al-qabdu, yakni
kepemilikan terhadap barang yang dihibahkan, dan boleh nggak seseorang itu menganulir hibahnya, waruju' fil hibah. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah milkul mauhub waruju'u fil hibah. Ya, kepemilikan barang yang dihibahkan dan juga bagaimana kita merujuk atau menganulir hibah tersebut, membatalkan akad hibah tersebut. Inna hukmal hibati al-asasiyu idza tamma 'aqdul hibati bi arkanihi wa syurutihi wa tamma al-qabdu lil 'ainil mawhuba huwa thubutul milki lil mawhubi lahu fil mawhub min ghairi 'iwad. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, hukum hibah secara hukum asasi hibah itu, kalau akad hibah itu telah sempurna berdasarkan syarat dan juga rukunnya, sudah sempurna itu terpenuhi. Lalu terjadi al-qabdu, sempurnalah al-qabdu itu serah terima terhadap barang yang dihibahkan lil ainil mauhubah. Huwa subutul milki lil mauhubi lahu, maka barang kepemilikan atas al-mauhub, barang yang dihibahkan itu benar-benar sudah berpindah menjadi al-mauhubi lahu, kepada milik orang yang dihibahkan. Jadi fil mauhubi min ghairi tanpa iwat. Karena yang namanya akad hibah itu adalah tamlik bila iwat. Ya, memberikan kepemilikan tanpa balas budi atau tanpa timbal balik. Jadi dengan sudah memberikan barang itu setelah terpenuhi, setelah melakukan akad, ya, akad secara sempurna, terpenuhi syarat dan rukunnya, maka selesai. Li'annal hibata tamlikul ain bila iwat. Sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa hibah itu adalah memberikan kepemilikan atas suatu barang zat tanpa timbal balik. Bahkan hukmuha milkal mauhib min ghairi iwad ba'da tamamil qabdi. Maka hukum atas hibah tersebut, ya, itu menjadi kepemilikan, maksudnya menjadi kepemilikan atas barang yang dihibahkan uh, tanpa timbal balik tadi, itu benar-benar telah jatuh hukumnya itu setelah sempurna al-qabdu atau serah terimanya. Wabitali tasbutulahul milkiyah utama. Sebagai konsekuensinya, maka kepemilikan sepenuhnya itu benar-benar telah terjadi, telah pasti dan terjadi. Wa yahiqqu lil maliki an yatasarrafa bil mauhubi kama yasha. Maka al-maliknya di situ, pemiliknya ya orang yang dihibahkan, maka dia punya kebebasan untuk melakukan tasarruf. Maksudnya mau diapain itu barang, mau dijual, mau dihibahkan lagi, mau dia tahan, ya, dan apapun itu benar-benar terserah dia karena benar-benar sudah menjadi barang dia. Wa talzamul hibatu bil qabdi mata kanat muqayyadatan bi nafsi sabab. Nah, lalu kemudian, ya, Syekh Wahbaz Zuhaili rahimahullah di sini menegaskan kembali bahwa hibah itu mengikat, harus, dan dia terjadi disyaratkan harus ada al-qabd, ya. Mata kanat muqayyadatan binafsi sawab au kanat hadiyatan mutlaqatan wala yahiqu lil wahib ar-ruju' fiha. Maka kapan yang namanya, sebentar. Nah, kapan, baik. Nah, mata kanan muqayyadatan binasi sawab. Jadi hibah itu mengikat, harus dengan serah terima kapan dia muqayyad. Kalau ada hibah itu dia terikat dengan menafikan apa namanya, tidak ada timbal balik gitu kan. Ya dihibahkan. Jadi kalau ada orang yang memberikan syarat nih, saya mau ngasih hibah tapi dengan syarat ini, berarti itu muqayyad bisawab namanya. Ya, artinya ada syarat yang mengikat. Ya, tapi kalau uh, hibah yang tanpa syarat,
atau hadiah yang sifatnya mutlak, ya, lalu kemudian sudah terjadi namanya akad dan serah terima, maka itu harus talzam, dia mengikat, wala yahiqqu lil wahib arruju'u fiha. Maka yang memberikan hibah tadi atau memberikan hadiah tadi tidak bisa dia merujuk kembali hibah atau hadiahnya, menganulir, dia mengambil kembali, membatalkan, itu nggak bisa. Itu tercela dalam syariat kita. Karena nanti ada hadis di bawah yang akan menjelaskan orang yang seperti itu seperti orang yang makan sesuatu kenyang lalu muntah, lalu muntahannya itu dimakan lagi. Jadi ilal asla lil far'i. Nah, lalu muncul persoalan. Ini pengecualian. Kecuali bapak kepada anaknya. Kalau bapak memberikan hibah kepada anaknya, kakek memberikan hibah pada cucunya misalnya, maka itu masih boleh. Dimungkinkan, ya. Termasuk siapa lagi yang boleh merujuk? Dia menghibahkan tadi, lalu kemudian boleh ditarik kembali, walaupun sudah sempurna akadnya, sudah sempurna qabdunnya tadi. Orang yang memberikan hibah pakai syarat. Saya kasih misalnya motor ini, tapi syaratnya begini, ya, syaratnya begini. Jadi dia bisa menarik kembali, menganulir kembali hibahnya kalau misalnya dia menggunakan syarat. Hibahnya ada syarat atau ya atau seorang ayah yang memberikan sesuatu kepada anaknya, maka boleh. Dalilnya apa? Jadi wa daliluhu ma rawa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hadis ini marfu' ya sampai ke Nabi SAW. Nabi SAW berkata, la yahillu lirrajulil an yu'tiyal atiyata fayarji'u, ya, fayarji'u fiha. Sebentar. Baik. La yahillu lirrajuli an yu'tiyal atiyata fayarji'u fiha. Tidak halal bagi seseorang yang diberikan sesuatu pemberian, ya. Jadi maaf, tidak halal seseorang yang memberikan suatu pemberian lalu dia merujuknya, menganulirnya, memintanya, kecuali illal walid fi mayuti waladah, kecuali seorang orang tua yang memberikan kepada anaknya sesuatu, masih mungkin. Wa masalur rajuli yu'til atiyah, ya. Wa masalur rajuli yu'til atiyah tsumma yarji'u fiha kamasalil kalbi akala hatta idza syabi'a qa'a tsumma raja'a fi qai'ihi. Jadi pemisalan ya. Jadi pemisalan seseorang yang memberikan satu pemberian untuk hadiah misalnya atau hibah, lalu kemudian dia menganulirnya, memintanya kembali, itu seperti anjing yang makan sesuatu lalu kenyang kemudian muntah. Kemudian muntahnya dimakan kembali. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda, ini hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-aid fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi. Jadi orang yang mengambil kembali hibahnya, ya, sesuatu yang sudah dihibahkan, itu seperti orang yang mengambil kembali atau makan kembali muntahannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan laisa minna mathalus su alladhi ya'udu fi hibati kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Bukan kelompok kami, kata Nabi, masalus su, perumpamaan orang-orang bodoh itu masalus su. Masalus sau.
ternyata masalul sawi itu siapa saja? Yaitu alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarju fi qai'ihi. Adalah orang yang meminta kembali sesuatu yang dihibahkan itu. Itu mirip sekali dengan anjing yang memakan kembali muntahnya, ya. Dan di sini faruju fil qai' haram, ya. Jadi orang yang makan kembali muntahnya haram, ya. Itu sama seperti orang yang mengambil kembali sesuatu yang sudah dihibahkan. Wa ana dzalika matsalus sau' alladzi yatanafa ma'akhlaqil muslim. Nah, hal itu seperti perumpamaan orang-orang bodoh yang sangat bertentangan dengan akhlaknya seorang muslim. Akhlaknya seorang muslim ya nggak akan seperti itu. Aufu bil uqud. Mereka akan memenuhi akad-akad mereka. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya termasuk dalam hal ini. Ya makanya sebelum melakukan sesuatu hendaklah orang itu mempertimbangkan dengan sangat matang ya atas segala tindakan keputusan ya termasuk keputusan untuk menghibahkan sesuatu. Makanya kenapa hibah termasuk jual beli itu tidak dibolehkan anak-anak yang belum balik, belum rusdun atau termasuk orang yang kena hajar. Kenapa? Karena takutnya adanya eh, penyesalan bagi eh, ya, ya baginya, bagi keluarganya dan seterusnya yang disebabkan karena ternyata tasarrufnya mereka itu bukan tasarruf yang benar-benar eh, hasil dari pemikiran yang sadar gitu ya, pemikiran tanpa eh, apa kekangan, tanpa paksaan atau tanpa keridoan kan gitu. Jadi menghindari hal-hal yang seperti itu. Lalu ya, hukum yang ketiga, ruju'ul walid fil hibah. Ini tadi kan sempat disinggung tentang seorang ayah atau orang tua yang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu pada anaknya lalu kemudian dia menganulirnya, mengambil kembali. Nah, tadi sudah dijelaskan boleh. Yahiqulil abi arruju fil hibati liwaladihi. Bagi seorang ayah yang memberikan sesuatu kepada anaknya boleh, ya. Dia mengambil kembali, merujuk kembali. Dalam hadis yang sebenarnya hadisnya doif ya, tapi diamalkan para ulama bahwa ada hadis dan karena setahu saya sih ada syawahidnya, secara makna benar. Di sana dikatakan Nabi SAW bersabda, ma anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu, kan gitu. Ya. Nah, wa kadza fil hadiyati was shadaqati aw li ba'diha. Jadi sama hukumnya itu hadiah, sodako, dan juga ya yang selainnya. Ya. Jadi kalau ayah kepada anak memang ada hukum khusus, ya, ada hukum khusus. Itu juga dalam kasus misalnya kasus katakanlah kasus hudud ya, misalnya kasus pembunuhan, orang tua bunuh anaknya, itu gimana? Apakah bisa dikisos? Tidak. Para ulama menolak kisos orang tua yang membunuh anak. Ya. Nah, jadi orang tua itu ada hukum khusus ya terkait tentang uh, tasarrufnya mereka kepada anak. Nah, wadzalika min duni hukmil hakim. Sawaun fi dzalika ya ukibal aqdu au ba'dahu ala tarahi wa sawaun aqbadaha al walad am la wa sawaun kana ghaniyan au faqiran saghiran au kabiran lil hadis sabiq. Jadi boleh hukumnya seorang ayah menarik kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya. Ya, hibah, hadiah, sodako sama. Ya. Dan itu tidak membutuhkan hukum dari penguasa atau dari kodi, hakim. Ya. Apakah itu setelah akad, sebelum akad atau setelah akad. Ya. Yang maksudnya ada jedah di sana. Ada jedah. Ya.
apakah anaknya sudah terima apa yang dihibahkan atau belum, ya apakah anaknya anaknya kecil atau besar, itu tidak mempengaruhi semuanya, boleh jadi mutlak berdasarkan hadis yang sebelumnya dan juga hadis walima rawa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yahillu li rajulin an yu'ti 'atiyatan aw yahiba hibatan fayarji'u fiha ila al-walid fima yu'ti walada. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak halal seseorang yang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu kemudian mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah yang memberikan sesuatu kepada anaknya atau menghibahkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu pada anaknya, maka itu dibolehkan, ya. Dan ini hadis sahih, ya, insya Allah hadis sahih karena Imam At-Tirmizi mensahihkannya, jadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abu Daud dalam kitab hadis mereka. Wa yuqasu 'alal abi sa'irul usul kal jadd wal ummi wal jadda min jihatai al abi wal walau ma ikhtilafi dain lianna likullin minhum wiladah. Ikhtilafuddin, maaf ya, ma ikhtilafuddin. Jadi hadis tersebut oleh para ulama dikiaskan kepada seluruh yang disebut dengan usul. Seperti apa? Berarti kalau ayah ke atas, berarti kakeknya, kalau ada buyutnya, nah, tapi kan jarang ya orang yang masih punya buyutnya. Kan gitu. Jadi kalau ke atas masih ada, berarti berlaku semua itu. Ya, termasuk ibunya karena al-walid, walid itu kan berarti bisa ayah, bisa ibu. Beda kalau redaksi hadisnya menggunakan kata al-abu atau al-um. Dalam beberapa redaksi tadi sangat jelas adalah al-walid. Walid itu artinya bisa ayah, bisa ibu. Ya, tidak harus walidah. Sama dengan kata walad. Walad itu dalam bahasa Arab dia isim yang digunakan untuk menyebutkan anak laki atau anak perempuan tanpa gender itu. Jadi walad, ya, saya punya anak perempuan namanya walad. Kalau anak saya punya anak laki namanya juga walad. Saya bilang waladi. Hadza waladi, hadhihi waladi, itu boleh, ya. Tapi kalau mau spesifik berarti hadza ibni, ini anak laki-laki, wa hadhihi binti atau ibnati, binti. Ini anak perempuan. Tapi ada isim kata yang dia ditambah gender seperti walad itu, ya, waladi. Jadi kalau kita misalnya berdoa pengen anak kita soleh soleha, ya kita doa itu Allahumma rzukna auladan solihin wa solihat. Ya, ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh soleha, auladan. Tapi kalau kita bilang misalnya abna wa banat, nanti jadi panjang, ya boleh juga, tapi jadi panjang. Ya Allahumma rzukna misalnya, ya, abna'a abna'a solihin wa banatin solihat, jadi panjang. Cukup aja aula dan solihin wassalat. Nah, jadi sama juga. Walid isim fa'ilnya, walid tuh mau ibu mau bapak bisa disebut walid, tidak harus walidah. Ya kan, yang namanya kalau bahasa Arab itu kan sebenarnya yang namanya kata benda, yaitu mesti harus ada gendernya, laki atau perempuan. Semua kata lah, semua kata isim, ya, itu mesti dihukum itu laki atau perempuan. Ya, misalnya pulpen bahasa Arabnya kolamun, ya dia laki. Buku kitabun, ya berarti laki. Tapi kalau kertas kurrasatun, nah berarti perempuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, sehingga eh, di nas tersebut, ya,
karena menggunakan lafaz walad berarti laki atau perempuan anaknya, dan termasuk walid berarti bisa bapak bisa ibu, ya. Artinya mau bapak mau ibu ke atasnya usulnya, ya, mau kakeknya mau neneknya, mau ke atasnya lagi buyut lakinya buyut perempuan, ya, semuanya sama. Jadi wal ummu wal jadda min jihatai al abi wal um. Jadi mau kakek nenek dari bapak atau kakek nenek dari ibu sama saja. Walau makhtilafid din. Lalu kalau agamanya beda gimana? Kata para fuqaha, walaupun agamanya berbeda pun juga tetap berlaku. Hibah itu boleh dia, maksudnya hukum hibah boleh, ya. Tapi kan yang dilarang itu waris, ya. Karena Nabi Muhammad kalau warisan nggak boleh itu. Kafir itu menjadi almani, ya, menjadi penghalang. Jadi kalau anaknya kafir murtad, berarti bapaknya nggak bisa mewarisi dia kalau meninggal, dan dia nggak bisa mewarisi bapaknya kalau meninggal, ya, karena Nabi SAW mengatakan la yarisul muslim al kafira walal kafiru al muslim. Tidak, orang kafir tidak bisa mewarisi, ya, mendapat warisan orang beriman, ya, dan orang beriman tidak mendapat mewarisi orang kafir. Sekalipun, ya, kalau bahasa waris kan berarti dia termasuk ahli waris, berarti ayah atau anak di situ, ya. Nah, li'anna likulin minhum wilada, karena, ya, karena mau kafir mau muslim patokannya di situ, ya, dia adalah keturunan, wilada, ya, keturunan maksudnya ayah, hubungan ayah atau anak, atau, ya, satu wiladah namanya, ya, satu turunan, satu lahiran. Nah, wa yusratu liruju'il abi awi ahadis sa'il usul bil hibati baqa al mauhub fi milkil far'i, ya. Ada syaratnya kalaupun misalnya itu terjadi, ya. Disyaratkan kalau seorang ayah atau misalnya kakeknya, neneknya yang tadi sudah memberikan hibah itu, lalu kemudian ingin menarik, ya, hibah tersebut, ya, ya, maka disyaratkan harus ada namanya baqaul mauhub fi milkil far'i, ya. Jadi mesti ada barang yang dihibahkan itu ada di situ, masih ada, boleh ditarik gitu. Kalau ada, kalau sudah dijual gimana? Ya sudah nggak bisa, ya. Kalau sudah dijual sama si anaknya tadi misalnya, berarti kan dia sudah keluar dari kepemilikan dia. Karena kalau dia sudah jual atau dia sudah hibahkan ke orang, berarti sudah keluar dari kepemilikan dia, berarti sudah milik orang lain. Nggak bisa lagi kakek bilang, ya, pokoknya saya nggak mau tahu, itu harus dikembalikan. Nah, nggak bisa, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kecuali hutang, itu nanti, maaf, ya, kalau dihutangin gitu kan, ya wajar dia tuntut. Tapi kalau hibah, ya kan, tamlikul ain bila iwat, memberikan sesuatu tanpa timbal balik, gitu. Jadi fa'in kharaja an milkihi bibai'in wa waqfin fayamtani urruju kama yustaratu an yabqal mawhub fi wilayatil muttahab fa in aflasa wa hajara alaihi fayamtani urruju fiha. Jadi intinya kalau sudah keluar dari kepemilikan barang itu, kepemilikan si anak itu, ya, misalnya dia jual atau dia wakafin, dia sodakohin, ya, intinya biasanya sih yang tidak mungkin, ya, karena sudah keluar kepemilikan dia itu adalah diwakaf atau dijual. Itu sudah, maka itu sudah nggak bisa lagi dianulir, diminta lagi nggak bisa, ya. Termasuk juga kama yustaratu an yabqal mauhub fi wilayatil muttahab. Ini juga disyaratkan bahwa barang itu harus dalam kekuasaan orang yang diberikan, ya, hibah. Maksudnya, oh, kalau misalnya anak kecil, ya, mendapat hibah, kan berarti berarti kan tidak sah kalau misalnya dia yang megang, kan berarti walinya boleh kan. Nah, kalau walinya
ya orang yang diberikan, misalnya mewakili gitu, ya itu disyaratkan gitu, disyaratkan ada barangnya sama dia. Bagaimana kalau misalnya kan oh kayak anak yatim dihibahkan sesuatu, berarti kan ada namanya wasi namanya, waliul yatim, orang yang ngurus anak yatim. Barang kan barang itu bisa ya dia bisnisin, di apa kan memang kalau dia orang yatim punya anak, punya harta misalnya kan walinya itu boleh di boleh untuk di apa namanya ya, diolah biar biar harta itu berkembang, dibisnisin lah misalnya, ya misalnya seperti itu. Nah, kalau dia bangkrut gimana? Lalu kemudian kena hajar berarti kena pembatasan, ya nggak bisa melakukan tasarruf, maka itu juga termasuk fayamtani urruju'u fiha, ya tidak bisa dirujuk kembali. Nah, fa in ba'a ba'dahu kalau dijual sebagiannya atau misalnya diwakafkan sebagiannya aw waqafa ba'dahu aw hajara ala ba'dihi atau kena hajar ala sebagiannya. Artinya kena hajar kena pembatasan sebagiannya. Ya, karena sebagiannya itu misalnya itu yang dihibahkan, sebagian yang lain bukan. Maka falil walid an yarji abil baki, maka boleh si bapaknya itu atau kakeknya itu, neneknya itu boleh ya minta yang sebagiannya yang tidak kena hajar tadi, pembatasan yang tidak kena, yang tidak di apa namanya, yang tidak diwakafi, ya. Nah, kalau digadaikan gimana? Wa in rohanahu al muttahib lil walid an yarji'a bil hibah. Kalau digadaikan masih boleh, ya. Kalau digadaikan sama orang yang misalnya al-wasi yang ngurus ya, misalnya anak yatim atau yang menjadi wali, dia boleh, bapaknya masih boleh untuk minta dianulir, maksudnya diambil kembali itu barang. Wa kadza in wahabahu walam yakbidhu lil walid arruju fil hibah. Demikian juga kalau misalnya ya eh, itu bapaknya sudah hibahkan atau kakeknya sudah hibahkan tapi belum dia serah terima, ya. Maaf, si misalnya si anak itu yang dikasih hibah dia hibahkan lagi dan belum dia serahkan barang itu. Berarti sebelum diserahkan ke orang lain, maka si bapaknya ya masih bisa menarik kembali, menganulir kembali hibahnya, dia minta kembali bisa. Nah, fa in aqbadahu fala ruju'a lahu li zawalil hibah an wilayatihi wa milki. Nah, tapi kalau sudah dia serahkan kepemilikannya itu dengan si anak itu menghibahkan kepada orang lain dan dia serahkan sudah terjadi al-qabdu pada orang lain, maka di situ bapaknya tidak bisa atau kakeknya tidak bisa lagi menarik hibah itu karena sudah hibah itu sudah keluar dari kepemilikan anaknya atau cucunya. Walau zala milkul muttahab bil bai'i wal hiba ma'al qabdi summa ada ilaihi bi irthin aw nahwihi fala yarji'ul asl fil asl. Lalu kalau misalnya kepemilikan atas eh barang itu, maksudnya kepemilikan mutahab tadi orang yang diberikan perwalian tadi itu hilang kepemilikannya dengan dia menjual, menghibahkan barang yang tadi dan sudah terjadi al-qabdu. Lalu kemudian kembali kepadanya sebagai warisan, misalnya jalan warisan atau yang semisalnya, mungkin dikasih lagi sama orang orang lain kepadanya. Maka ada pertanyaan, boleh nggak? Apakah kan barang itu sudah kembali? Tetapi kan prosesnya adalah tadi memang milik dia, lalu dia sudah hibahkan, dia jual, sudah bukan milik dia. Lalu kemudian dia dikasih warisan lagi, atau misalnya ada orang menghibahkan lagi kepada dia, kembali lagi itu barang sama dia, menjadi milik dia. Boleh nggak ini misalnya si bapaknya, si kakeknya minta lagi? Nggak bisa. Ada khilaf betul, tetapi yang benar ya tidak boleh. Fala yarji'u al asl fil asal. Karena pada dasarnya itu sudah tidak bisa, ya. Karena tadi sudah keluar dari kepemilikan dia, maka sudah selesai, terputus. Maka kalau misalnya barang itu kembali lagi dengan jalan apapun, maka tidak bisa dituntut.
Li'anal milka ghairu mustafad minal asli hatta jaryafi. Jadi karena kepemilikannya pada dasarnya tidak bisa, tidak mustafad dia, tidak, maksudnya secara asalnya ya tidak bisa digunakan sebagai alasan itu untuk diminta kembali itu. Karena pada dasarnya hartanya sudah berbeda dari keadaan sebelumnya. Ya, keadaan sebelumnya itu pemberian bapaknya, misalnya pemberian kakeknya. Ya, itu sudah berubah pada saat itu. Tapi di masyarakat kita masih ada fakta kayak gitu. Misalnya kadung sudah dihibahkan, sudah diberikan ke orang misalnya, tapi tiba-tiba dibatalin sama bapaknya sama apa. Lalu dia beli lagi, dia atau dihibahkan lagi padanya, dia kasih lagi karena dituntut tadi. Padahal tidak perlu. Ya secara hukum syara itu sudah tidak bisa lagi diminta bapaknya. Walau zadal mauhub indal walad falil walid an yarji'a bil hibati ma ziyadati al muttasilati ka samnin. Gimana kalau barang yang dihibahkan orang tua tadi diminta kembali, namun saat diminta, oh ternyata barangnya sudah bertambah dari apa yang dia hibahkan. Contoh, 5 tahun sebelumnya bapaknya menghibahkan 2 ekor sapi. Satu sapi yang ya satu jantan, satu betina. Tiba-tiba tuh sapi itu ya beranak, anaknya jadi 3 misalnya. Berarti sudah jadi 5 ekor sapi. Nah, ini gimana kalau misalnya dibatalin nih hibahnya ini, hibahnya mau diambil lagi sama bapaknya. Jadi walau zadal mahub indal walad falil walid an yarji'a bil hibati ma ziyada al muttasilah ka saman, ya kasamnin. Maka ya si bapaknya masih bisa itu, dia minta kembali, merujuk kembali hibah yang diberikan pada anaknya tadi. Ini berlaku hanya ayah dan anak ya, tidak berlaku kepada selainnya ya. Masih bisa dia minta kembali kepada anaknya tadi apa yang dia kasih bersama tambahannya. Misalnya jadi 5 ekor sapi. Padahal dia ngasih 2. Ya udah, 5 ekor sapi dia angkut semuanya. Itu bisa. Ya, semua yang tambahan ziyadah ya, ziyadah eh, yang kaitannya dengan yang dikasih tadi seperti samnun ya, samannya, minyaknya, gazinya, apanya lah itu yang kaitannya dengan itu masih bisa itu. Amma ziyadatul munfasilah kal walad wal kasbi al hadis fala yarjul aslu fiha. Nah, tetapi memang di sini uh, Syekh Wahbah Zuhairi itu dia memisahkan ya. Yang namanya ziyada itu ada mutasila, ada munfasila. Ziyada yang masih menyatu dengan apa yang diberikan sama yang terpisah. Jadi kalau misalnya dalam kasus tadi yang saya sebutkan tadi, ya itu ada yang berpendapat seperti itu harus dikasih, tapi yang dipilih sama Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah bahwa yang boleh ditarik bapaknya itu hanya yang muttasila, tapi kalau munfasila nggak bisa. Contoh kayak misalnya tambahan berupa anak dari hewan. Bapaknya ngasih 2 ekor hewan, lalu punya anak selama 5 tahun jadi 3. Jadi kalau bapaknya minta, ya udah minta aja bapaknya apa si jantan sama betinanya yang dikasih. Anaknya nggak bisa karena ini dianggap ya terpisah dari bapak ibunya, maksudnya dari indukannya gitu loh. Ini tambahan ini munfasila, tapi kalau misalnya yang mutasila itu kayak misalnya contoh eh kalau apa ya eh, kasusnya misalnya, oh misalnya gini, kasusnya punya domba, dombanya kan ada suf itu, ada bulu domba, ya kan? Nah, ada bulu dombanya itu. Biasa kan kalau sudah rimbun, udah banyak digunting. Nah, gitu kan. Di situ anaknya ngumpulin tuh, sudah bulu dombanya apa semua, sudah banyak disimpan. Tahu-tahunya setelah banyak itu mau dijual, ya bapaknya batalin tuh
batalin apa tuh namanya? eh Batalin hibahnya, ya. Maka bapaknya boleh tuh ngambil dombanya plus sama yang sudah digunting-gunting tadi itu, bulu dombanya itu, ya, dan seterusnya. Itu boleh karena itu masih mutasilah, ya, mutasilah. Jadi kalau kayak anak hewan itu dianggap munfasilah. Jadi wal kasbil hadis fala yarji'ul aslu fiha. Ya, termasuk misalnya usaha yang baru tidak bisa diminta asalnya gitu. Nah, wa tabqa lil muttahib li'annaha hadatsat bimilikihi. Jadi intinya eh, orang yang muttahib tadi yang diberikan hibah tadi ya itu tetap menjadi kepemilikan dia itu, yang tambahan yang terpisah tadi, ya seperti anak hewan tadi dan seterusnya, karena ibaratnya itu terjadi pada hewan yang menjadi kepemilikan dia gitu. Jadi kena dasarnya apa? Ya dasarnya bahwa ibaratnya kepemilikan itu harta yang didapatkan olehnya, ya, nggak ada campur tangan dari orang lain, tidak dihitung sebagai pemberian orang, sehingga itu tidak boleh di apa, ya, tidak bisa ditarik dengan alasan oh itu kan bagian dari apa yang saya hibahkan, nggak bisa. Lalu berikutnya sigoh, kan ijab kabul kan, ya, ada ijab kabul. Sigohnya apa? Kalau misalnya dia ingin merujuk kembali barang hibahnya, ya, ini termasuk kasus atau persoalan yang saat melaksanakan akadnya itu ada sigohnya, untuk membatalkannya pun juga ada sigohnya. Maksudnya harus ada ijab kabul. Bagaimana sigoh ijab kabul untuk menganulir apa yang sudah dia hibahkan itu? Ya, bisa dengan cara dengan ucapan roja'tu fima wahabtu. Saya ingin menganulir apa yang telah saya berikan, saya hibahkan. Atau istarja'tu, saya ingin menariknya kembali. Au rodattuhu ila milki, saya ingin mengembalikannya ke menjadi milikku. Au inqadat ala hibah, atau hibahnya sudah terputus misalnya. Au wa abtaltuha, atau saya ingin membatalkannya hibahnya, atau saya ingin memfasahnya, ya, wa fasahtuha. Semua itu, ya, terjadi itu secara sorih itu, dan terjadi juga dengan kinaya. Jadi wayah sulul bil kinaya ma'niyati ka'akdihi wa ka akhadtuhu wa qabattuhu. Jadi lafaznya bisa sorih kayak tadi jelas, atau kinaya sindiran misalnya, dengan tidak secara langsung dia dengan lafaz misalnya saya mengambilnya, saya akan, ya, maksudnya memegangnya, ya, mengambilnya atau saya akan memegangnya. Nah, kalau kinaya itu dia harus ada niat. Niatnya ya saya memang harus ingin mengembalikan, apa, ingin membatalkan hibah itu. Nah, walayah seluruh rujuk minal walid ya bibaiin ma wahabahu wala biwakfihi wala bihibatihi li akhar fil asah. Ya intinya menegaskan kembali, ya, seorang ayah yang memberikan hibah kepada anaknya itu tidak bisa memintanya kembali kalau dia sudah menjualnya. Dia sudah menjual apa yang dia hibahkan, ya, atau dia wakafkan. Misalnya ya anaknya sudah menjualnya atau dia sudah mewakafkannya, ya. Kalau dia sekedar menghibahkannya ke orang lain, ya, maka eh, itu, ya, masih boleh. Yang penting belum terjadi al-qabdu, ya. Karena li adami milkil walid, karena pada saat kondisi seperti itu harta itu, ya, sudah tidak menjadi miliknya al-walid, ya, si bapak atau si orang tua, ya. Termasuk juga sebenarnya di sini juga maksudnya adalah ada saja kadang, ya, kadang orang tua itu mau ngasih kepada anaknya tetapi minta dibayarin. Ya bayarinnya tidak normal. Tetap saja itu jual beli. Misalnya contoh, pernah terjadi ini keluarga saya.
ya. Em, ini nenek ya, nenek saudara nenek lah. Dia kan nggak nikah, otomatis kan nggak ada keturunan ya, nggak ada keturunan dan seterusnya. Tetapi ya menjelang sudah sepuh banget, ya, dan nampaknya sudah merasa mau berpulang gitu kan. Dia merasa bahwa ya untuk menghindari biar orang nggak rebutan, misalnya ponakannya banyak gitu kan, biar nggak berebutan gitu. Ya udah, rumah itu rumah itu ya termasuk juga pohon kelapa dan seterusnya. Itu pada dijual-jualin tuh sama ponakannya. Ada yang dijual ponakan sini, ada yang dijual ponakan situ dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian ada paman saya beli itu rumah. Ya secara secara nominal kan nggak mungkin itu jual beli rumah sebesar itu misalnya dihargain 3 juta ya misalnya. Ini contoh aja. Dan memang nilainya segitu kalau nggak salah. Dan tidak sangat masuk akal sebagai jual beli nominal segitu. Tapi terjadi jual beli seperti itu. Nah cuma ini kan ponakan ya. Kalau ponakan ya nggak bisa memang ditarik. Anggap saja misalnya itu terjadi pada anak. Orang tuanya ingin jual, apa ingin ya menghibahkan sebenarnya, ingin ngasih, tapi biar nanti nggak masalah dengan anak-anak yang lain misalnya. Dia bilang ini sudah saya jual, ya udah dia jual sama anaknya, dihargain lah, tapi dengan murah. Berarti dalam konteks seperti ini sebenarnya telah terjadi jual beli. Apapun alasannya, bapaknya tetap nggak bisa itu narik kembali itu, karena itu statusnya bukan hibah lagi pada saat ini. Atau misalnya harta itu sudah diwakafin. Kalau sudah diwakafin, dikelola sama si misalnya si anaknya gitu kan. Ya itu juga sama, tidak bisa ditarik lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Karena pada saat dasarnya saat seperti itu sudah bukan sudah keluar dari kepemilikan si bapaknya itu. Ya, wa thubutu kamalil milkil walad wa nufudhi tasarrufihi karena ya eh, kepemilikan sempurna atas barang itu telah berpindah kepada anak itu sehingga dia punya eh, hak untuk melakukan tasarruf dan seterusnya. Nah, ini singkat bagian terakhir mungkin. Ya. Wa yamtani rujul asli bil hibati idza wujida mani'un minar ruju' kama law junnal abu au irtadda au ahrama bil haji wal umrah wa kana al hibatu sayyidan au ulika ruju' ala syartin au amara fil mustaqbal li anna ruju' ala yaqbalu ta'liq. Nah, eh, seorang ayah itu tidak dibenarkan lagi untuk merujuk barang yang dihibahkan teh aslu bil hibah. Jadi merujuk kembali barang yang dihibahkan tadi ya itu terlarang kalau ada penghalang namanya almani. Kalau dalam usul fikih itu ada syarat, ada sebab, ada almani namanya. Ya. Eh, dan juga ya ini namanya ahkam al-wadhiyah, ada ahkam taklifiyah. Taklifiyah berarti ada wajib, ya, ada sunnah, ada haram, makruh, ada mubah. Ini namanya ahkam taklifiyah. Ada al-ahkam al-wadhiyah, ya seperti tadi sabab, syarat, al-mani, ya eh, apa namanya? Ada azimah, ada rukhsah dan seterusnya. Nah, di sini kalau ada al-mani, ya kayak misalnya contoh ya, yang namanya warisan berarti semua ahli waris, ya anak misalnya, yang termasuk ahli waris, pasti harusnya dapat. Tetapi ternyata anaknya murtad atau orang tuanya murtad. Nah, berarti itu namanya almani, menjadi penghalang. Ya, penghalang si anak karena dia murtad tidak bisa mewarisi bapaknya atau bapaknya murtad tidak bisa menurunkan warisan kepada anaknya yang muslim kecuali hadiah. Ya, tapi kan kalau hadiah eh, konteksnya kan bukan berarti sudah mati dulu karena
kapan dia jadi warisan? Ya karena bapaknya udah mati. Kalau sudah mati itu berarti harta otomatis sudah jadi warisan, nggak bisa lagi oh, di apa namanya dikatakan oh ini hadiah dari bapak, oh bapaknya udah mati, nggak bisa. Kalau mau ngasih hadiah ya masih hidup, kalau mau kasih hibah masih hidup dan harus diberikan ya akadnya masih hidup dan diberikan saat hidup. Tapi kalau wasiat itu diakadkan masih hidup, baru dilaksanakan setelah wafat. Kalau warisan itu semua harta yang ditinggalkan ya setelah wafat. Nah, itu warisan. Nah, jadi kalau ada penghalang nggak bisa itu dianulir. Contoh, apa saja yang menjadi penghalangnya? Contoh bapaknya tiba-tiba jadi gila yang tadi itu, yang berikan hibah. Gila, nggak bisa. Atau murtad, nggak bisa. Atau sedang ihram, berarti dalam kondisi sedang ihram haji umroh dan hibahnya itu ternyata adalah hewan buruan. Ya nggak bisa. Ya kok contoh kasusnya kalau hewan buruan kan kalau orang ihram nggak bisa meminta orang berburu, nggak bisa. Dia dilarang berburu, meminta orang lain untuk berburu juga nggak bisa. Ya, misalnya kan ada hibahnya itu barang kayak sapi ya kalau di kampung-kampung kalau sapi Bima, sapi apa termasuk di daerah saya Sulawesi juga sama ada orang masih biasa eh, piara sapi di ya di hutan-hutan lah gitu ya hutan-hutan dekat gitu tanah-tanah adat misalnya dilepas aja biar nggak usah capek-capek kasih makan makan sendiri gitu. Nah kalau mau ditangkap kan harus diburu dulu ya kan harus diburu. Nah kalau hibahnya hewan seperti itu kan harus diburu. Kalau dia sedang ihram nggak bisa. Ya, kalau sedang ihram ada almani namanya. Atau misalnya saat dihibahkan ada syaratnya si bapaknya ngasih syarat. Jadi ulik rujuk ala syartin ya atau dia eh misalnya ngasih perintahnya nanti ya fil mustakbal misalnya syaratnya itu dia perintahkan nanti ya. Nah, kalau yang seperti ini tidak berlaku karena ar-ruju layak balut ta'liq. Karena kalau yang namanya ruju menganulir sesuatu itu dia tidak menerima yang namanya ada syarat. Ya, tidak matching, tidak sinkron. Kalau kasih syarat, ya berarti sesuai dengan syarat. Al-muslimun ala syurutihim. Berarti nggak bisa tuh. Alasannya apa namanya? Dia menganulir kembali sehingga kemudian tiba-tiba syarat tidak berlaku. Nah, itu nggak bisa. Wa yathbutu ruju'u li ghairil usul fil hibatil muqayyada bis sawab ay bil iwad wal badal wa huwa ma sanashrahu mufassalan. Sementara hibah ya yang bukan usul, bukan pokok ya maksudnya di ghairil usul fil hibah yang maksudnya orang itu menghibahkan sesuatu lalu dia ada syarat gitu ya mukoyat dengan syarat ya misalnya nanti diganti ya atau nanti saya ini hibah saya kasih kamu kalau begini-begini misalnya ya kan nah ini boleh tapi ya untuk sesuatu yang bukan pokok maksudnya barang yang dihibahkan yang pokoknya bukan yang pokoknya misalnya ziadanya nah ini nanti akan diserahkan apa akan disyarah nanti oleh Syekh Wahbah Zuhaili secara rinci nanti ya di kesempatan berikutnya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung, ya, karena topik berikut, topik lain tentang as-sawab fil hibah. Ya, ini tadi sudah disinggung-singgung ini as-sawab fil hibah itu. Ini termasuk hukum hibah yang nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan pada akhir kita, Fadal. Kalau ada yang bertanya dari Bapak Ibu, silahkan untuk di Baik, apa kirim pesan atau langsung berbicara. Silakan kepada Akhriki saya kembalikan. baik, terima kasih Ustadz Yusufsin. Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, boleh on mic ataupun boleh di kolom chat. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada?
Sebenarnya tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada langsung ditutup aja, Akh Riki. Baik, Ah, terima langsung. kasih Bapak semuanya. Kita sudah di penghujung kajian kita pada malam ini. Semoga eh, aktivitas kita pada malam hari ini Allah kemudian berkahi, Allah kemudian beri kita keberkahan dalam diri kita, keluarga kita, dan khususnya kaum muslimin pada umumnya. Semoga setiap detik dan langkah kita dalam kehidupan ini Allah berikan eh, kemudahan dan Allah berikan kelancaran. Baik-baik semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Sampai ketemu warahmatullahi kembali di wabarakatuh. kesempatan berikutnya. Jazakallah khair, Ustaz.